Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengakuan dan pengukuran akun laporan keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Bima Ramadan, Dini Anissa Aryansyah, Salsabilan Barwahyu, dan Sylvia Rahman Safitri. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang bermarkas di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Raya Cimareme 131 Padalarang, Kabupaten Bandung. Perusahaan ini awalnya merupakan industri rumah tangga yang didirikan pada tahun 1958, kemudian menjadi suatu entitas perseroan terbatas pada tahun 1971. Berikut adalah laporan posisi keuangan PT Ultra Jaya Milk, yaitu aset. Ada aset lancar dan aset tidak lancar. Next. Yang pertama ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas diakui pada saat diterimanya atau diperolehnya kas. Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Kas dan setara kas terdiri dari kas dan kas pada bank, investasi jangka pendek, dan semua deposito jangka yang tidak dibatasi penggunaannya, termasuk deposito on call, yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan digunakan untuk kebutuhan kas jangka pendek dan tidak memiliki resiko perubahan nilai yang signifikan sebagai akibat penarikan dini. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas. Next. Yang kedua yaitu ada piutang usaha neto. Pengakuan awal aset tersebut pada nilai wajar ditambahkan dengan biaya transaksi yang langsung diatribusikan pada akuisisi atau penerbitannya, dan selanjutnya dicatat pada biaya amortisasi. Dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Cadangan penurunan nilai diakui ketika ada bukti objektif bahwa kelompok usaha tidak dapat menagih seluruh jumlah yang jatuh tempo berdasarkan persyaratan piutang. Jumlah cadangan berbeda antara jumlah tercatat neto dan nilai kini arus kas masa depan yang diharapkan dari piutang yang mengalami penurunan nilai tersebut. Selanjutnya investasi. Investasi pada entitas asosiasi investment in associate apabila grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam, namun tidak mengendalikan keputusan kebijakan keuangan dan operasi dari entitas lain, maka diklasifikasikan sebagai entitas asosiasi. Pengakuan awal adalah pada biaya perolehan, selanjutnya entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Kemudian ada pos persediaan. Persediaan di PT Ultra Jaya diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan sendiri ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Laba rugi yang sifatnya biasa antara lain yang timbul karena selisih perhitungan fisik dan kerugian kerusakan bahan karena penyimpanan dikoreksi pada nilai persediaan dan dibebankan ke dalam pendapatan atau beban lain-lain. Next. Selanjutnya dalam aset lancar ada pos pajak dibayar di muka. Pajak dibayar muka terdiri dari beberapa poin, yaitu pajak ini. Pajak ini
beban pajak ini itu dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Kemudian seluruh perubahan pada aset atau liabilitas pajak ini diakui sebagai komponen biaya dalam laporan laba rugi. Selanjutnya ada pajak tangguhan. Pajak tangguhan itu diakui dengan menggunakan metode balance sheet liability untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan posisi konsolidasian. Kemudian aset pajak tangguhan itu diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan pajak di masa mendatang itu akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan kontemporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan. Next. Kemudian ada pos biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka diakui sebagai beban amortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya. Jadi selama masa manfaatnya masih ada itu diperlakukan sebagai beban. Kemudian ada investasi dalam obligasi pemerintah. Investasi dalam obligasi pemerintah diakui pada saat pengakuan awal sebagai biaya perolehan. Kemudian selanjutnya grup mencatat menggunakan metode ekuitas, di mana bagian grup atas laba dan rugi setelah akuisisi dan penghasilan komprehensif lain diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kecuali kerugian atas selisih investasi milik grup dalam entitas kecuali terdapat sewa. Next. Selanjutnya ada penyertaan saham pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Grup mengakui penyertaan saham pada entitas asosiasi ini pada saat pengaturan kontraktual yang menyatakan bahwa pengendalian bersama atas aktivitas yang terkait pengaturan terhadap grup itu paling sedikit satu pihak. Grup mencatat kepentingannya dalam ventura bersama seperti investasi dalam asosiasi yaitu dengan menggunakan metode ekuitas. Lanjut. Selanjutnya ada pos hewan ternak berproduksi. Hewan ternak berproduksi di sini diakui oleh perusahaan sebagai investasi, bukan hewan ternak produksi. Jadi hewan ternak ini di sini masuk dalam kategori hewan ternak produksi berumur panjang. Hewan ternak berproduksi berumur panjang merupakan bagian aset tidak lancar yang dibagi menjadi hewan ternak yang belum menghasilkan dan hewan ternak yang sudah menghasilkan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah aset tetap neto. Aset tetap neto diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya-biaya setelah perolehan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya. Hanya apabila kemungkinan besar grup akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Selanjutnya adalah aset hak guna neto. Pada saat penerapan PSAK 73, grup mengakui aset hak guna sehubungan dengan sewa, di mana pembayaran sewa dibayar di muka. Aset hak guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada 31 Desember 2020. Selanjutnya adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud perusahaan terdiri dari lisensi atau peranti lunak dan hak atas tanah yang memiliki taksiran masa umur manfaat ekonomis masing-masing 4 dan 20 tahun.
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilai dapat diukur dengan andal. Aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset tak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama umur manfaat ekonominya dan dievaluasi apabila terdapat indikator adanya penurunan nilai. Selanjutnya adalah aset pajak tangguhan. Pajak penghasilan tangguhan yang diakui dengan menggunakan metode balance sheet liability untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substansi telah diberlakukan pada tanggal pelaporan yang diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian PT Ultra Jaya untuk liabilitas dan ekuitas. Pertama adalah liabilitas jangka pendek. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan itu meliputi utang bank, utang usaha, utang lain-lain, utang dividen, akrual, utang mesin, dan utang sewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dini. Kepada Dini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah pos utang bank jangka pendek, yang dimana seluruh harta kekayaan perusahaan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas utang perusahaan kepada kreditor pinjaman jangka pendek atau bank tanpa hak preferensi melainkan secara konkuren dengan kreditor lain. Dan untuk utang usaha, diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Yang selanjutnya adalah utang dividen. Pembagian dividen diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian ketika dividen tersebut disetujui rapat umum pemegang saham RUPS perusahaan. Yang selanjutnya adalah utang pajak. Diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Yang selanjutnya adalah liabilitas jangka panjang yang terdiri dari liabilitas pajak tangguhan dan liabilitas imbalan pasca kerja. Liabilitas pajak tangguhan diakui apabila aset dan liabilitas pajak tangguhan disaling hapus ketika grup memiliki hak hukum untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak ini yang berhubungan dengan pungutan oleh otoritas pajak yang sama atas grup yang dikenakan pajak adalah sama, atau kelompok entitas yang berbeda yang bertujuan untuk menyelesaikan aset pajak ini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas pada periode masa depan di mana jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan. Pengukuran kembali kewajiban pasti neto diakui langsung dalam ekuitas. Untuk pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca tersebut termasuk dari keuntungan dan kerugian aktuaris
imbalan atas aset program tidak termasuk bunga, aset dengan efek batas tertinggi tidak termasuk bunga. Yang selanjutnya adalah modal saham, yang dimana instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan diklasifikasikan sebagai ekuitas hanya sebatas ketika instrumen keuangan tersebut tidak memenuhi definisi aset atau liabilitas keuangan. Saham biasa perusahaan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Untuk tambahan modal di setor, sesuai dengan PSAK nomor 56, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan. Dan tidak ada efek berpotensi saham di Lusian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon ampun, dan kepada Allah kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.